Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali kita di dalam pertemuan yang ketujuh, komunikasi kesehatan dan layanan dasar kesehatan. Di hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu hal yang penting gitu ya di dalam pemberian layanan kesehatan kita, yaitu salah satunya adalah tentang komunikasi terapeutik gitu ya. Jadi komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang harus kita bangun antara kita sebagai tenaga kesehatan dengan klien kita. Yuk kita akan bahas gitu ya terkait dengan konsep komunikasi terapeutik. Saya akan share dulu untuk materinya. Ya, mata kuliah ini gitu ya nantinya adalah mahasiswa gitu ya nanti bisa untuk menerapkan tentang komunikasi terapeutik ini gitu ya. Ini merupakan dasar kita gitu ya agar supaya kita bisa untuk memberikan komunikasi atau interaksi yang kita lakukan kepada pasien atau klien kita itu sebenarnya tidak hanya gitu ya sebuah hubungan saja, sebuah hubungan interaksi biasa saja, tetapi harus memiliki nilai terapeutik. Nah, ini bagaimana? Mari kita bahas gitu ya. Teman-teman sekalian, jadi gitu ya, konsep hubungan terapeutik ini sebenarnya adalah hubungan interpersonal gitu ya antara tenaga kesehatan dengan kliennya untuk memperoleh belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien, sehingga bagaimana gitu ya interaksi yang kita jalin dengan pasien ini, pasien bisa untuk merasa secara emosional mereka merasa lebih memiliki semangat untuk di dalam menghadapi sakitnya misalnya gitu ya. Mereka lebih memiliki perilaku sehat misalnya gitu ya. Jadi ada emosional di mana gitu ya sebenarnya nilai terapeutik ini nantinya adalah sebuah pendekatan di mana gitu ya interaksi yang kita bangun ini bisa untuk memberikan semangat kepada klien kita gitu ya. Sehingga pengertian komunikasi yang dilakukan secara sadar mempunyai tujuan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien karena nilainya adalah terapeutik terapi gitu ya. Jadi pusat gitu ya perhatian kita itu sebenarnya adalah kepada perbaikan atau kesembuhan dari klien kita. Nilainya makanya disebut dengan komunikasi terapeutik. Apa tujuan dari komunikasi terapeutik? Tujuan dari komunikasi terapeutik yaitu membantu mengatasi masalah klien, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien atau pasien, memperbaiki pengalaman emosional klien gitu ya, dan tentunya adalah mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan gitu ya. Teman-teman sekalian, manfaat dari komunikasi terapeutik yang kita jalin dengan klien kita adalah tentunya sebagai sarana terbinanya hubungan yang baik antara pasien dengan nakes gitu ya. Sudah saatnya era saat ini kita harus berubah gitu ya. Bagaimana nakes harus memberikan kesan yang baik gitu ya untuk klien kita, untuk customer kita karena mereka adalah raja gitu ya. Kita melayani dengan baik gitu ya bagi klien kita ini gitu ya. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien gitu ya. Sehingga nilai dari sebuah komunikasi terapeutik itu bagaimana gitu ya awalnya before afternya itu terjadi perubahan gitu ya. Jadi klien ini tentunya adalah memiliki perilaku berubah menjadi yang lebih baik gitu ya. Mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan gitu ya. Berikutnya juga bermanfaat sebagai tolak ukur komplain atas tindakan dan rehabilitasi serta sebagai tolak ukur kepuasan dari pasien. Kalau kita sudah memiliki sebuah standar di dalam berkomunikasi terapeutik, maka harapannya adalah pasien dengan puas gitu ya. Tetapi kalau sebaliknya pasien ternyata dengan komunikasi terapeutik yang kita bangun itu tidak puas, maka itu adalah alarm untuk kita bagaimana ini sebagai gitu ya. Oh kok masih komplain, berarti apa ya yang kira-kira harus saya perbaiki gitu. Itu adalah sebuah maksudnya adalah mindset yang harus kita bangun gitu ya. Jadi orientasi kita mari kita senantiasa untuk memusatkan gitu ya untuk bisa senantiasa mementingkan gitu ya kepentingan memberikan yang terbaik untuk klien kita gitu ya.
Karakteristik dari komunikasi terapeutik itu tentunya adalah harus ikhlas gitu kan, ikhlas kan. Jadi menerima semua perasaan negatif dari klien gitu ya. Jadi kita itu membantu gitu ya. Klien itu untuk gitu ya. Jadi ikhlas itu adalah rela gitu ya. Jadi apapun yang kita berikan itu adalah semuanya kita berikan untuk kebaikan dari klien kita gitu ya. Empati, jadi kita bisa untuk menerima, memahami kondisi orang lain begitu. Jangan kita melihat dari sisi kita, tetapi bagaimana kita mencoba untuk bisa menyelami gitu ya apa yang dialami oleh orang itu. Yang ketiga tentunya adalah hangat gitu ya. Jadi hangat ini maksudnya adalah kita bisa untuk menciptakan kondisi yang nyaman gitu ya, sehingga pasien menyampaikan gitu ya ide atau pendapat mereka tanpa rasa takut gitu ya, dan bisa mengekspresikan perasaan lebih dalam lagi. Teman-teman sekalian gitu ya, bentuk dari komunikasi terapeutik itu adalah seperti yang sama seperti konsep terapi gitu ya. Ini adalah juga ada komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal ini adalah orientasi pertukaran informasinya dengan menggunakan kata-kata sehingga lebih akurat dan tepat waktu, karena saat itu juga komunikasi tertulis ini lebih kepada pemberian informasi secara tertulis, misalnya nama obat gitu ya, tentang penyakit, surat rujukan gitu ya, keterangan tentang penyakit. Mungkin teman-teman gitu ya dari Kesmas bisa juga untuk membuat leaflet, sehingga dengan membaca itu gitu ya klien itu bisa untuk mengerti, sehingga dengan mengerti itu mereka tahu tata laksananya gitu ya. Juga komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini dilakukan secara nonverbal tanpa kata-kata, misalnya dengan hanya menggunakan kita sentuhan begitu ya, untuk menguatkan semangat dari klien gitu ya, dan lain sebagainya. Komunikasi verbal yang efektif itu tentunya yang bagaimana itu yang harus kita tahu gitu ya. Jadi komunikasi verbal yang efektif tentunya ini juga jelas dan ringan gitu ya. Juga perbendaharaan katanya mudah gitu ya, dan arti denotatif dan konotatifnya. Jadi denotatif itu lebih kepada pengertian sama dengan kata yang dipakai, dan konotatif merupakan pikiran, perasaan, ide yang terdapat di dalam kata-kata. Jangan sampai pasien salah tafsir begitu ya, sehingga ini sangat penting sekali. Teman-teman sekalian gitu ya, komunikasi verbal yang efektif itu adalah gitu ya, itu juga tadi meneruskan dari tadi itu ada jelas, ringan, perbendaharaan kata mudah, arti denotatif dan konotatif ini artinya jangan sampai disalah tafsirkan. Berikutnya adalah gitu ya, jeda dan kesempatan bicara, waktu dan relevansinya begitu ya. Terus juga diselingi bisa dengan humor gitu ya. Ini sebenarnya adalah gitu ya, humor ini adalah merangsang produksi dari katekolamin gitu ya, meredakan kecemasan gitu ya. Kasihan kalau pasien kita itu mereka sudah cemas, sudah stres dengan kondisi sakitnya. Ketika bertemu dengan mereka gitu ya, sedikit kita memberikan sebuah sentuhan humor agar supaya bisa untuk sedikit merelaksasi gitu ya. Pasien itu bisa untuk mereka adaptif gitu ya terhadap rasa sakit yang dirasakan seperti itu. Nah, kalau pesan nonverbal ini lebih kepada kinestik, prosemik, haptik, dan paralinguistik gitu ya. Kinestik ini lebih kepada pesan nonverbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa dan isyarat. Prosemik itu adalah bahasa nonverbal, haptik tidak berjarak, dan paralinguistik penggunaan suara untuk menginterpretasikan simbol verbal. Teman-teman sekalian, selanjutnya juga pesan nonverbal ini adalah artefak, logo dan warna, serta tampilan fisik tubuh gitu ya. Jadi seperti itu. Faktor yang mempengaruhi biasanya ini adalah gitu ya,
Faktor yang mempengaruhi ini adalah spesifikasi tujuan komunikasi. Misalnya tujuan komunikasi mengubah perilaku pasien gitu ya. Jadi yang awalnya gitu ya, mereka itu biasanya adalah mereka tidak mau berolahraga misalnya gitu ya. Maka gitu ya, komunikasi diarahkan untuk mengubah perilaku dari yang maladaptif ke adaptif, dari yang tidak suka olahraga sekarang itu dirangsang gitu ya. Misalnya harus jalan kaki 1000 langkah contohnya gitu ya. Lingkungan juga lingkungan yang kondusif atau nyaman untuk menjalin hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, tenang, tidak gaduh, atau lingkungan yang sejuk atau tidak panas ya. Selanjutnya juga privasi dan kepercayaan diri. Privasi ini penting, melindungi dari privasi pasien dan nakes sehingga saling bisa terbuka. Kadang-kadang kan pasien itu tidak terbuka dengan perawat atau dengan nakes gitu ya, tenaga kesehatan. Ini yang harus kita gali teman-teman. Oleh karena itu suara komunikasi gitu ya, baik verbal non verbal kita itu juga harus saling mendukung begitu. Jadi kalau misalnya non verbalnya mari Bu gitu ya saya bantu begitu ya, itu mungkin tangan kita juga akan mengulurkan begitu ya. Jadi kondisinya ketika kita sudah di awal itu kita sudah berusaha untuk terbuka dengan klien, maka insya Allah klien juga akan mau gitu ya, terbuka dan bebas untuk mencapai tujuannya. Kepercayaan diri dari masing-masing biasanya agak sedikit jomplang begitu ya. Kadang-kadang gitu ya tenaga kesehatan pede gitu ya, tapi kliennya yang tidak pede misalnya, sehingga ini juga nanti gitu ya dapat bisa untuk menjadi hambatan sehingga kepercayaan diri ini baik pihak pasien maupun tenaga kesehatan dalam komunikasi dapat menstimulasi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Oh iya, maksudnya bagaimana Bu? Gitu ya, oke, saya mengerti dan saya bisa rasakan misalnya seperti itu. Itu kan ini. Selain itu juga adalah gitu ya, faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik ini adalah berfokus pada klien, kebutuhan klien, segala upaya yang dilakukan nakes adalah memenuhi kebutuhan klien, stimulasi yang optimal, serta mempertahankan jaga jarak gitu ya. Jadi jarak komunikasi yang nyaman harus diperhatikan, bisa berbeda-beda tergantung pada keyakinan, agama, budaya, dan strata sosial. Ya. Nah, sekarang kita kepada teknik-teknik komunikasi terapeutik. Teknik-teknik komunikasi terapeutik ini yang senantiasa harus kita budayakan teman-teman gitu ya. Jadi cara-caranya atau teknik-teknik di dalam melakukan komunikasi terapeutik itu apa saja gitu ya. Listening gitu ya. Jadi kita mendengarkan penuh perhatian. Jangan pasiennya ngomong langsung kita saut. Pasien ngomong nanti terus nggak jadi. Tapi kita menjadi pendengar yang baik gitu ya. Terus kemudian accepting gitu ya, menunjukkan penerimaan bukan berarti setuju, tidak menunjukkan ekspresi tidak setuju. Jadi maksudnya ada ya. Nah, misalnya gitu dulu gitu ya, menjadi pendengar tapi memberikan penguatan gitu ya agar mau bercerita pasiennya itu. Walaupun nanti sebenarnya begini Bu gitu ya. Kalau memang seperti tadi ada sebuah kesimpulan yang harus kita dan nanti akan kita jadikan rekomendasi. Open question, menggali informasi dengan membuka komunikasi gitu ya. Jadi pertanyaannya terbuka. Bagaimana? Apa yang Ibu rasakan? Sakitnya ini sudah lama? Bisa Ibu ceritakan gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus kemudian adalah repeating, ini adalah mengulang kembali. Nah, maksudnya tadi itu katanya Ibu bahwa Ibu sakitnya sudah 3 hari yang lalu. Nah, sementara 3 hari yang lalu Ibu benar seperti itu. Jadi diulang, apa benar seperti itu? Misalnya seperti itu. Clarification, mengklarifikasi persepsi informasi yang diterima. Nah, apakah ini yang dimaksud Bu? Begitu? Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Berikutnya juga focusing gitu kan. Berikutnya juga reflection, mendorong pasien mengenali dan menerima perasaan sendiri. Informing gitu ya. Jadi saling memberikan informasi gitu ya. Silence, memberikan waktu pasien untuk mengutarakan pikiran dan perasaannya. Jadi ini butuh gitu ya. Jadi sebuah kayak bagaimana sih sebenarnya apa yang kita sampaikan, yang kita komunikasikan itu bisa untuk terjadi perubahan perilaku pada kliennya gitu ya. Identification,
dan kemudian adalah reward, memberikan penghargaan, misalnya memberikan pujian. Bagus Bu, Ibu sudah benar. Apa yang Ibu lakukan ketika sakit, langsung saja gitu ya. Walaupun itu belum waktunya kontrol, Ibu langsung menghubungi tenaga kesehatan setempat, itu sudah sangat bagus itu. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita memberikan sebuah reward kepada klien, sehingga harapannya dengan reward itu klien akan mampu atau akan melaksanakan keberhasilannya gitu ya. Jadi seperti mengulang lagi gitu ya. Berikutnya juga menawarkan diri, memberikan kesempatan klien memulai pembicaraan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, konfrontasi dan humor gitu ya. Jadi ini adalah meredakan kecemasan ya. Di dalam komunikasi terapeutik kita kenal SWOT dan Sanden ya. Jadi ada 4 tahap teman-teman. Pertama, fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Apa saja? Jadi ini kuncinya. Tahapan kalau pelaksanaan di komunikasi terapeutik itu ada 4 ini. Ada prainteraksi, ada orientasi, ada fase kerja, dan fase terminasi. Ya. Nah, di fase prainteraksi ini merupakan tahap persiapan sebelum proses komunikasi terapeutik terjadi. Jadi lebih kepada aspek dari prainteraksi dari tenaga kesehatannya, di mana nakes mengumpulkan informasi terkait dengan identitas kliennya, penyakit dan hal-hal khusus klien, berdiskusi dengan teman sejawat atau tim untuk menentukan cara yang tepat untuk berkomunikasi. Tentunya juga nakes mempersiapkan rencana cara yang tepat untuk berkomunikasi terapeutik dengan pasien secara nyaman gitu. Ya, berikutnya kalau di fase orientasi itu lebih kepada gitu ya pertemuan di mana gitu ya dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien, sifat hubungannya masih dangkal dan komunikasinya masih sebatas menggali informasi antara nakes dan klien. Tujuannya melakukan validasi keakuratan data pasien, rencana yang sudah dibuat sesuai dengan kondisi gitu ya. Jadi ini testing, building trust, jadi membangun saling membina hubungan saling percaya dulu. Ini yang paling penting sebenarnya. Identifikasi problem dan tujuannya gitu ya. Clarification of role dan contact formation. Jadi misalnya orientasi itu misalnya gitu ya. Saya bertemu dengan klien saya coba mengucapkan salam, menerima pasien apa adanya. Jadi itu adalah merupakan sebuah bentuk trust gitu ya. Kita saling membina hubungan saling percaya dulu agar keterbukaannya bisa terjalin begitu. Saya tanyakan, Ibu gitu ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan? Itu sangat penting gitu ya. Sehingga untuk next-nya untuk komunikasi di fase orientasi ini sebenarnya adalah penentu bagaimana kita untuk nanti akan menjadi di fase kerja nanti gitu ya. Perasaannya kurang-kurang baik saja gitu ya, sakit semuanya. Oke. Kalau seperti itu sejak kapan bla bla dan sebagainya. Jadi informasi membangun kedekatan dengan klien, terutama adalah bagaimana kita itu menerima pasien itu apa adanya seperti itu, memenuhi kebutuhan dari klien kita gitu ya, misalnya seperti itu. Memenuhi kebutuhan itu artinya kalau dia sakit gitu ya, dia merasakan nyeri, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Melakukan sedikit humor, memberikan humor, itu kan juga salah satu bagaimana kita menstimulasi agar pasien kita itu di fase orientasi bisa kita lakukan. Fase kerja sekarang, jadi ini merupakan fase inti dari komunikasi terapeutik gitu ya. Jadi fase terpanjang dalam komunikasi. Jadi tenaga kesehatan nanti mendukung pasien, menyampaikan perasaan dan pikiran, lalu menganalisa respon yang disampaikan klien baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, tenaga kesehatan mendengar secara aktif dan penuh perhatian, membantu pasien mengidentifikasi masalah, mencari cara menyelesaikan dan mengevaluasi. Terdiri dari 2 kegiatan, yaitu menyatukan proses komunikasi. Jadi bagaimana sih sebenarnya misalnya gitu ya, komunikasi nantinya itu sebenarnya adalah ibu ini mau dilakukan misalnya contohnya adalah tindakan invasif operasi misalnya.
ya. Ibu ini kan harus dioperasi. Nanti rencananya mau dioperasi ini dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ibu? Nah, kan begitu kan? Apa yang ini? Apakah sudah dipersiapkan dan lain sebagainya? Itu adalah seperti itu gitu ya. Jadi enak kita ngobrolnya itu gitu ya. Kita lihat gitu ya. Artinya kontak matanya juga bisa kita jalin dengan. Jadi jangan sambil misalnya contohnya kita ngomong gitu ya sambil nulis dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak bisa. Sehingga itu juga artinya saling membina hubungan saling percaya yang di awal tadi itu harus dibangun gitu ya. Sebenarnya itu adalah kunci keberhasilan dari fase kerja ini nantinya. Nah, kalau sekarang determinasi ini adalah akhir pertemuan. Biasanya di akhir pertemuan itu adalah gitu ya, jadi menilai, merekomendasikan gitu ya tujuan yang telah disepakati tadi seperti apa, sehingga nantinya gitu ya harapannya ini adalah sudah berpisah. Oke Bu, untuk selanjutnya gitu ya nanti kita akan kontrol lagi, Ibu akan kontrol lagi minggu depan tanggalnya berapa, jamnya kapan, di mana, itu harus jelas. Namun sebelum Ibu ke sini, Ibu juga harus untuk surat rujukannya juga harus diperhatikan ya Bu, diingatkan begitu agar supaya pasien itu jelas gitu ya, diingatkan. Nah, apakah sudah kadaluarsa apa belum? Kalau sudah waktunya harus perpanjang, Ibu harus melakukan perpanjangan dulu, baru setelah itu agar supaya enak. Nah gitu. Jadi bagian akhir dari pertemuan antara nakes dan klien, sehingga nanti terminasi ini gitu ya, apakah bisa terdiri dari dua, apakah kita mau kontrak lagi untuk next misalnya kontrol lagi misalnya, atau memang seluruh rangkaian dari gitu ya pengobatan atau perawatan dari sakit klien ini sudah cukup gitu ya, sehingga ini namanya ada terminasi sementara, ada terminasi akhir gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Namun demikian ada juga hambatan-hambatan di dalam komunikasi terapeutik ini ya, persepsi, nilai, latar belakang, sosial budaya, emosi, jenis kelamin, pengetahuan, peran dan hubungan, lingkungan, jarak, citra diri, kondisi fisik, ini juga bisa untuk menjadi hambatan-hambatan di dalam komunikasi terapeutik. Oke, sekarang gitu ya, sekarang silahkan teman-teman ada penugasan nih gitu ya, penugasan sendiri-sendiri. Jelaskan secara singkat bagaimana cara melakukan komunikasi terapeutik yang efektif. Anda sebagai apapun gitu ya, peran di sini ya sebagai misalnya sanitarian ya sanitarian, bidan ya bidan gitu ya. Ini kita melihat coba seakan-akan ketika kita sudah menjadi nakes gitu ya, tenaga kesehatan itu seperti apa. Berilah contoh kasus yang membutuhkan komunikasi terapeutik sesuai dengan bidang ilmu teman-teman ya, dan jelaskan, sebutkan penyebab kegagalan suatu komunikasi terapeutik dan beri contohnya sesuai dengan bidang ilmu. Oke, itu adalah yang menjadi tugas gitu ya. Oleh karena itu teman-teman gitu ya, terima kasih dan selamat belajar gitu ya. Semoga terus gitu ya melatih diri untuk bisa untuk berkomunikasi terapeutik, yaitu menjalin hubungan kita dengan klien kita itu adalah senantiasa bisa kita latihkan sehingga ini menjadi sebuah budaya kita untuk senantiasa kita bisa untuk saling berkomunikasi, terutama adalah komunikasi yang kita bangun itu bisa untuk memberikan dampak kesembuhan bagi klien kita gitu ya. Oke gitu ya, terima kasih teman-teman sekalian gitu ya, terus berproduktif gitu ya, terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk klien kita, masyarakat di sekitar kita gitu ya. Selamat berkarya gitu ya. Satria Erlangga hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.